Oke, Ya ribut lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video kita. Jadi hari ini tanggal 15 Oktober 2021, hari ini adalah Hari Hak Asasi Hewan Sedunia. Dan hari ini kita membuat sebuah bincang-bincang untuk membahas tentang Hari Hak Asasi Hewan ini. Dan ini Hari Hak Asasi Hewan ini ada kaitannya juga sih dengan program kita. Di kita kan ada 8 fungsi keluarga dan salah satunya adalah fungsi lingkungan, dan hewan adalah bagian dari lingkungan karena nanti ada kaitannya juga antara hak asasi hewan dengan pelestarian lingkungan nanti. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti kita akan bincang-bincang, nggak terlalu serius tapi ada poinnya juga. Nah, untuk informasi aja, di belakang kita menggunakan background buaya. Nah, buaya ini adalah bagian dari binatang. Hewan. Dia juga binatang dan hari ini dia juga mempunyai hak asasi hewan, dan karena dia lagi di darat, jadi walaupun buaya ini lagi di darat, buaya darat, dia juga punya hak asasi. Dan beberapa hak asasi dari hewan ini, mungkin untuk teman-teman ketahui bahwa mereka punya 5 hak yang harus dipenuhi, yaitu bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari rasa tidak nyaman, dan bebas mengekspresikan tingkah laku alami, bebas dari rasa stres, dan bebas dari rasa sakit atau dilukai. Jadi jangan sekali-kali melukai buaya walaupun dia buaya darat gitu ya, guys. Dan hari ini dia guys, kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, buaya darat hari ini bebas. perilaku alaminya ya. Kalau buaya darat perilaku alaminya seperti apa nih? Nah, ini karena Bu Betty lagi di kepala buaya sebagai korban buaya, kita ingin tahu nih gimana tanggapannya dengan Hari Hak Asasi Hewan ini, gimana Bu Betty menyikapi nih buaya darat yang hari ini punya hak untuk mengekspresi. Kalau ya udah nggak apa-apa, kita kasih aja lah dia 1 hari ya untuk dia bebas ya. Kasihan dia. Ya lagi gitu kan. Seorang buaya darat bisa bebas ya kan. Para Ini buaya-buaya kan yang kalau ada di foto ini kan dia lagi di darat nih, bukan di air ya. Iya benar. Jadi posisinya dia sekarang buaya darat berarti. Dia lagi mengintai. Jadi gimana sebagai korban buaya? Pernah jadi korban buaya ya? Kalau ya, dong, mungkin ya ceritanya apa yang sebagai pelaku ya. Buaya, dia buaya gitu. Ini Bu Betty pernah Anda jadi maksudnya, buaya. Anda maksudnya. Ya kalau buaya sesama buaya dia nggak boleh saling mendahului ya. Sebagai korban buaya kita ingin pendapatnya, karena hari ini kan buaya punya hak asasi tuh, hak asasi hewan, bebas untuk kita nggak pernah jadi korban ya. Tingkah laku alaminya. Kalau buaya darat kan tingkah laku alaminya yang menyakiti berarti. Memain-mainkan perasaan. Biarin aja lah dia hari ini bebas. Ya benar-benar. Itu bercanda ya. Bercanda. Iya, benar-benar. Oke, balik ke topik. Iya, back ke topik. Ya, dan Ibu Afra di sini sebagai mantan aktivis lingkungan ya. Enggak mantan. Gimana nih Bu Afra? Saya terus terang kalau saya pribadi baru tahu nih kalau ada Hari Hak Asasi Hewan. Mitu. Jadi apa aja sih yang harus dilindungi dari mereka? Ya banyak ya, mungkin saya mantan dulu. Tidak aktif lagi, tidak aktif lagi Dulu saya sebagai pencinta lingkungan juga gitu kan. Ya mungkin kita mulai dari dekat rumah kita aja kali ya. Misalnya ada kucing-kucing gitu kan yang butuh perlindungan atau butuh makan, atau kucing-kucing liar itu kita kasih gitu kan, nggak masalah tuh. Jadi kucing-kucing liar, anjing-anjing liar berhak mereka untuk dapat makanan. Berhak. Gitu ya. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk itu? Ya kalau masih dibeban. Ya itulah, sebagai manusia yang beriman dan beramal soleh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam setiap rezeki kita gitu kan ya Bu Bet, bener kan Bu Bet? Ada hak makhluk-makhluk lain kayak gitu kan. Jadi yang nggak ada masalah lah kalau kita menyisihkan kayak gitu untuk kucing-kucing untuk yang liar-liar lah, kayak sebenarnya ini kan liar gitu juga. Ini kan nggak awam ya. Misalnya kayak ini nih, bebas dari rasa haus dan lapar. Nah, kalau hewan-hewan di hutan gimana cara kita memenuhi hak mereka itu? Ya jangan rusak hutan dong ya kan Bu Bet. Kan makanannya kan ada di hutan ya, jangan dirusak malah sumber makanannya.
Benar. Terus gimana tuh ceritanya itu pengembang-pengembang yang merusak hutan? Mereka melanggar hak asasi Nah, manusia dan hak asasi hewan juga berarti ya. Ini ada Dan ininya soalnya nggak? Ada ini nggak? Ada sanksinya nggak bagi orang-orang yang melanggar hak asasi hewan ini? kayaknya ada undang-undangnya juga ya. Kalau misalnya kayak apa namanya, pemanfaatan sumber daya alam itu kan ada ketentuannya juga berapa persen. persen yang boleh diambil dan dipergunakan untuk kemaslahatan hidup orang banyak kayak gitu kan. Jadi ya kayak misalnya yang dia dekat hutan lindung atau apa ya jangan maunya masyarakat di sekitar hutan lindung itu jangan masuk ke area hutan lindung itu kayak gitu ya, biarin aja lah. Yang itu kan udah tinggal sedikit ya untuk para hewan-hewan itu kayak gitu. Kita udah ibaratnya manusia ini sudah menginvasi banyak wilayah, ya apa salahnya lah kita tidak mengganggu habitat mereka yang tinggal sedikit-sedikit. Jadi poinnya tetap menjaga lingkungan ya, memperhatikan lingkungan. Iya. Jadi bukan hanya untuk masa depan anak cucu kita, tapi juga untuk masa depan hewan-hewan ini. Of course. Mungkin Ini ke bebas. kebun binatang kita nanti lihat Ada patung ini, aja kan. ini ya kan buat saya ini baru ya, bebas dari rasa tidak nyaman ya. Misalnya kalau Bu Betty nih merasa tidak nyaman dengan buaya darat, nah sementara buaya darat aja dilindungi dari rasa tidak nyaman gitu. Jika ada misalnya yang melaporkan atau mengatakan dasar buaya gitu. Ini rasa nyaman seperti apa nih? Diputuskan sama pasangannya buaya darat gimana tuh? Enggak. Ini balik bicara lagi berarti ya. Iya. Nyamannya nyaman seperti apa dulu nih? Iya, kalau mereka kan harus ya dengan lingkungannya harus nyaman gitu. Kalau misalnya tempatnya udah nggak ada, Berarti poinnya lingkungan dong berarti, bukan hewannya berarti. Iya kan itu keterkaitan karena kan habitat mereka ya di lingkungan ya Bu Bet ya. iya, kecuali kalau hewan peliharaan. Ya kenapa hak azazi kok hak azazi hewan namanya, kenapa nggak lingkungan aja sekalian? Iya karena kan yang di lingkungan ekosistem itu kan dia banyak, Li. Salah satunya itu ada yang hayati sama non hayati kayak gitu kan. Nah, mereka tuh kan juga saling berkaitan kayak gitu loh. Jadi Kalau salah untuk satu melindungi untuk ini, untuk melindungi lingkungan atau alam itu ada nggak? Ada regulasinya juga nggak? ada kayaknya sih. Ya kalau udah ada berarti kan harusnya ini juga udah terlindungi sekaligus berarti. Iya, cuman kan seperti ya buaya darat gitu kan ya Bu Bet. Jadi tidak Buaya yang sedang di seluruh darat ya. manusia itu memahami kayak gitu kan. Memahami arti dari regulasi. Jadi hari ini diciptakan itu karena miris melihat keadaan hewan-hewan yang di luar sana gitu kan. Regulasinya udah ada tapi keadaannya tuh malah begitu gitu. Jadi Iya. dicanangkanlah satu hari untuk memperingati hak asasi hewan gitu loh. Biasanya kan kalau ada momen gitu kan lebih sering lebih diingat kayak gitu kan. Gitu. Jadi, ya ini juga ada nih bebas mengekspresikan tingkah laku alami. Tingkah laku alaminya kayak gimana? Misalnya nih tiba-tiba hewannya keluar nih dari habitatnya, dia ke pemukiman warga. Misal kayak harimau, dia ini tingkah laku alaminya ya kan memakan. Kenapa dia keluar dari habitatnya? Kan habitatnya udah rusak kan mostly Bang. Misalnya belum tentu kebakaran atau apa gitu. Kalau nyasar dia terus nggak bisa manusia membela diri berarti. Ya boleh. Ya misal kalau ke perkampungan gitu kan datang harimaunya ya kita ya melindungi diri lah. Mungkin kita ya atau ini kita tadi melindungi. buaya darat tadi dia kan perilaku tingkah laku alaminya kan mempermain-mainkan perasaan. Iya, kita harus aware juga. Kita harus melindungi diri dong. Iya. Gitu ya. Jadi harus melindungi diri. Buaya darat tuh sebenarnya perlu dilestarikan juga nggak sih? Soalnya kan kalau nggak ada buaya darat ya nggak berwarna juga hidup Kak Betty gitu kan. Oh ya, jadi kalau dia mulus-mulus aja hidupnya kayaknya nggak ini ya, nggak tangguh dia ya. Nggak tangguh ya. Nggak setangguh inilah yang terciptanya gitu. Kalau dulu dia tidak berinteraksi dengan para buaya itu. Iya benar. Gitu kan? Ya, jadi dia tidak tahu cara menghindari gigitan buaya gitu ya. Iya, jadi karena dia sekarang udah terlatih menghadapi para buaya itu, jadi ya gitulah ya. Bisa kita lihat. ini nggak nyambung. Nggak serius. Iya benar sih, apa sih? Terus ini, nah ini pertanyaan saya nih ke Bu Afra.
kan ada kebebasan untuk bebas dari rasa stres. Nah, seperti apa? Hewan tuh stresnya kayak gimana? Kita kan nggak tahu hewan itu stres. Kalau buaya darat apa dia ya stres? jangan Tapi jarang sih buaya darat tuh stres karena dia banyak ini sih. ada juga loh buaya darat stres, jangan salah. Kalau misalnya dia tidak bisa mendapatkan mangsa kayak gitu pasti stres. Jadi dia kelaparan gitu ya. Haus untuk menipu ya. Ya hewan juga kelihatan juga kalau misalnya dia tidak tercukupi Ya, dari tapi kan- segi makanan atau dari segi Tapi kan itu kebebasan bukan hal berekspresi. yang bisa dipahami oleh semua orang. Gimana tuh? Paham lah. Sebagai sama buaya pasti paham lah. Makanya dicanangkanlah hari azazi hewan ini. Ya, gimana edukasinya? Misalnya hewan-hewan stres itu kayak gimana? Terus apa yang menyebabkan mereka stres? Misalnya buaya darat nih, dia ditinggalkan sama pasangannya. Tapi buaya darat ditinggalkan pasangan, dia punya pasangan yang lain, dia nggak akan stres. Tapi kadang buaya darat itu nggak semudah itu juga sih dia berpindah kayaknya ya. Kayaknya sih ya. Mungkin sebagai pelaku buaya kayak mana? Ini sedih, balik ke fokus. Stres, ini serius ini. Binatang tuh gimana kita melihat stresnya? Taruhlah binatang-binatang yang ada di lingkungan kucing misalnya, atau apa. Ya kalau dia dikurung, nggak diberi makan, kan kadang dia stres. Kalau saatnya dia pasti kawin, tidak dikawinkan, dia kan stres. Iya. Bisa jumpalitan gitu loh si kucing. Iya, dia Jadi lebih buaya darat garang kalau dia pengen Garang. kawin, dia harus dikawinkan gitu ya. Iya. Buaya yang lagi di darat ini, yang background. Iya. Iya. Kelihatan kok bagi yang sering melihara hewan peliharaan itu pasti paham lah makanya dengan stres benar. Makanya kita nggak hanya sekedar melihara ngasih makan doang, kita harus paham juga. Kalau ada itu tadi ada hak Ya oke. bahasannya. Ya misalnya nih orang-orang yang punya peliharaan, terus dia nggak memelihara peliharaannya dengan baik. Ya siapa yang peduli misalnya? Gimana peduli orang misalnya kayak kucing kan dia di dalam rumahnya, anjing di dalam rumahnya. Karena kan kalau kita berbicara tentang fungsi lingkungan, atau kalau kita bicara ke agama sekalian, ya semuanya udah selesai nih. Nggak boleh menzalimi binatang, kalau kita melihara binatang harus dikasih makanan, nggak boleh ditinggal, kita pergi-pergi harus sudah di-prepare semuanya. Ini kalau secara ilmiahnya ini gimana nih? Ya, kalau tidak misalnya itu jenis hewan peliharaan ya sebagai yang memelihara itu tentu dia kan pasti biasanya kan dia pencinta hewan kayak gitu ya. Kalaupun enggak biasanya kan kalau kayak misalnya anjing itu kan dijadiin penjaga rumah kalau di desa-desa biasanya juga kan ya. Tapi itu kan mereka cukup bebas di lingkungannya biar rata-rata kayak gitu. Cuman ya mungkin kesadaran dari masing-masing manusia aja sih untuk lebih ya jangan dipukul lah, misalnya hewan itu jangan ditendang kayak gitu. Kita aja kalau ditendang kan sakit ya sama kayak gitu juga. Ya, itu kan hewan kan juga hewan, sampai manusia itu juga manusia. Kayak topeng monyet itu kan melanggar asasi. Itu di hak yang kelima ya, bebas dari rasa sakit atau dilukai. Nah kalau korban gimana nih? Korban buaya kan banyak tuh yang terluka, yang tersakiti. Balik lagi. Ya segera adukan ke Komnas Perlindungan Buaya. Atau enggak kita undang aja korban buaya, kan sebelah kayaknya ada korban buaya nggak sih? Mungkin bisa dihadirkan sebagai salah satu narasumber. Nah kayak binatang buas nih, kalau dia melukai kan biasanya dilukai orang juga. Kayak buaya kan nggak sengaja. Cuman tuh kalau nggak salah ya, prinsip dari binatang itu kalau misalnya dia tidak diganggu, mau habitatnya yang diganggu atau apanya yang diganggu, mereka tidak akan mengganggu balik kayak gitu. Misalnya buaya, ada nelayan nih lagi mencari ikan, terus nggak sengaja tuh mereka nyenggol habitatnya, kan diganggu, nggak sengaja. Iya, ya oke lah kalau misalnya kayak cari ikan itu kan, berarti kan kenapa mereka sudah sampai ke pemukiman warga, kan ada kedua kemungkinan, entah warga ini yang menginvasi lingkungan mereka, atau lingkungan mereka yang seharusnya habitat mereka yang seharusnya itu memang udah rusak, terus mereka mencari habitat baru kayak gitu kan. Sebenarnya kan dunia ini sudah diciptakan sesuai dengan ekosistem yang seimbang, cuman manusia-manusianya lah yang kayak gitulah ya. Ya, jadi kan mungkin ini agak berat. Secara tidak sengaja mungkin juga bisa jadi pelaku. Berat sih sebenarnya kan, tujuan kita kan menyampaikan sekaligus mensosialisasikan bahwa ada hari hak asasi hewan ya, biar hewan-hewan ini terlindungi. Sebenarnya ironi nih, habitat hewan itu memang sebenarnya udah banyak yang rusak. Nah, sekarang kita berbicara hak asasi hewan, hak asasi manusia aja banyak yang diabaikan. Ini agak terlalu ini ya. Aduh, kita nanti dimarahin nggak ya sama lingkungan?
Iya, kita kan hanya ingin nge-share kalau ada loh hari hak azazi hewan ini yang diperingati Biar lebih setiap tahu lagi aja lah ya. tanggal 15 Oktober juga. Jadi Bagi kaitannya para lebih pecinta banyak ke hewan. ya, bagaimana Ya, menjaga hewan, kalau hewan liar, menjaga lingkungan, ekosistemnya gitu. ya fungsi lingkungan tadi kan. Oke, Mungkin bagi para buaya bisa membuka donasi untuk pelestarian para hewan kayak gitu kan. ya, pada hari ini aja kan para buaya-buaya yang lagi di darat kan juga punya hak asasi untuk mengekspresikan tingkah Iya, laku benar. alaminya gimana. Jadi hari ini dia Hah? bebas, ya kan? Tingkah laku alami buaya darat apa? Kan tadi menyakiti, PHP. Mungkin di next sesi kita bisa bahas tentang buaya darat lebih lengkap lagi gitu kan, kayak mana cara mengatasi ketika berhadapan dengan buaya darat, kayak terus kita bisa wawancara korban atau pelaku buaya darat. Di sini kan banyak tuh yang sebagai korban dan pelaku gitu Nggak kan. adil kan buaya darat dikasih hak azazi untuk mengekspresikan tingkah laku alaminya, sementara korbannya ada teriak-teriak nih. Buaya yang hidup di darat, lagi di darat Pak Raymond. Oh gitu buaya. Buaya yang hidup Oh, di yang lagi darat. Ya lagi di korbannya darat. bisa jadi ayam, kambing, sapi, bisa Ya kan? juga. Bisa. Kemarin kambing apa sapi Kak? Itu gimana tuh? Ini serius nih. Kan ayam juga punya hak azazi, terus dia terluka nih sama buaya yang lagi di darat. Nah, itu tuh kembali ke apa ya namanya? Persaingan di alam itu. Iya. Udah alamiahnya kan perputaran siklus apa namanya ekosistem itu loh. Karena Ya itu kan, namanya Rantai ya rantai kehidupan. makanan itu kan kayak gitu sih. ya kalau ayam kan punyanya manusia, dijaga, punya manusia lagi tersesat ya, terus buayanya aja yang ke darat, ngapain dia buaya darat ini nakal dia, buayanya ke darat cari-cari mangsa gitu. Karena tadi dia nggak dapatkan lagi di air, Nggak lingkungannya udah dia aja rusak. tuh yang ke ini kegatelan nyari-nyari makan ke darat. Udah nanti kita sweeping aja buaya-buaya darat tuh ya. Kita suruh pulang aja dia. Oke lah, kayaknya agak bermanfaat nih obrolan. Sebagai nanti KBT itu dia dinobatkan sebagai ahli khusus perbuayaan. Siap. Dulu waktu jadi ini, Bu Afra waktu jadi aktivis lingkungan ngapain aja emang? Binatang-binatang ini diapain? Waktu itu sih cuman kita kan promosiin aja sih kayak mana seharusnya kayak gitu. Jadi aktivis lingkungan memang gitu aja, mempromosikan bahwa menjaga lingkungan, kalau misalnya kayak sekarang kan berarti kan benar juga nih, berarti kan mempromosikan ada hari hak asasi hewan. Oke, karena waktunya udah habis, nih udah ada peringatan guys. Jadi kita tutup saja video ini. Karena kita pakai gratisan guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video yang kurang bermanfaat. Jangan nyesal ya nontonnya. Ya. Tapi ingat ini Komennya adalah hari hak asasi hewan, jadi tolong perhatikan hak asasi hewan, jangan diabaikan. Tolong Terutama buaya darat. buaya darat juga jangan disakiti pada hari ini, buaya yang lagi di darat. Oke, itu saja. Mudah-mudahan ini menghibur dan sedikit saja memberi informasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.